Pemirsa, penanganan sampah di Kabupaten Sidoarjo mulai dari hulu sampai hilir harus menjadi tanggung jawab bersama. Pasalnya, sampah yang dikirim ke TPA Jabon mencapai 400 hingga 500 ton per hari. Jika semua sampah dikirim ke TPA Jabon tanpa pemilahan, maka dipastikan tidak akan bisa menampung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amik, menilai kondisi tumpukan sampah di TPA Jabon sangat membahayakan. Untuk itu, pihaknya sempat menutup sementara TPA Jabon karena dilakukan penguraian gunungan sampah. Imbasnya, puluhan truk pengangkut sampah baik dari TPST maupun dari pemukiman warga sempat mengantri. Puluhan truk milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kabupaten Sidoarjo bahkan tertahan di jalur masuk tempat pembuangan akhir atau TPA Jabon lantaran tidak bisa membuang muatan sampahnya. Pembatasan pembuangan sampah di TPA Jabon ini sengaja dilakukan karena tumpukan sampah di TPA Jabon sudah overload, sehingga harus dilakukan penutupan sementara. Hampir setiap tahun, masyarakat Kabupaten Sidoarjo mengeluhkan persoalan sampah yang menjadi penyebab banjir. Sungai-sungai di Kabupaten Sidoarjo banyak mengalami pendangkalan dan dipenuhi sampah. Apa jadinya jika tempat pembuangan akhir sampah sudah tak dapat menampung sampah lagi? Secara teknis, ada loh yang bisa memanjangkan usia TPA, yaitu dengan teknologi sanitary landfill. Kementerian PUPR telah banyak membangun TPA dengan metode lahan uruk terkendali yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya di TPA Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dengan program Emission Reduction in Cities kerjasama dengan pemerintah Jerman. Saya ingin Sidoarjo itu jadi kota yang pertama, daerah yang pertama, itu yang mampu menuntaskan sampahnya, Mbak. Artinya dengan segala macam terobosan-terobosan yang dilakukan, dia henti. Jadi kalau kita bicara problematika sampah di Indonesia ini, belum ada satupun daerah itu yang berhasil menuntaskan sampah. Sebenarnya kalau bicara sampah ini selesai, itu kan merubah sampah itu jadi apa dan bermanfaat untuk apa. Sidoarjo itu penduduknya itu 2,3 juta. Ada 18 kecamatan, 322 desa, ada 31 kelurahan. Kalau kita kumpulkan sampahnya se-Sidoarjo itu, totalnya itu Pak sehari itu 1.200 ton. Dan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin potensi sampahnya semakin bertambah. Tetapi kinerja persampahannya itu masih stuck. Makanya kita ada Jakstranas, kebijakan strategis nasional katanya persampahan, yang diharapkan nanti itu terjadi pengurangan signifikan. Tahun 2022 ini ditargetkan itu 25% sampah itu sudah bisa direduksi atau dikurangi. Nah, harapan kita nanti kalau bisa itu setiap hari itu ya bisa produksi sampah ini tidak sampai dibuang ke landfill tetapi sampai tuntas. Nah, harapan besar kami, pesan Pak Bupati, semoga nanti hasil uji bakar ini juga memuaskan dari pihak PLN karena ini juga kebijakan bersama yang nanti itu harus bisa saling melengkapi bagi ikhtiarnya pemerintah daerah dalam hal pengurangan sampah. Kalau sampah ini nanti diubah dan terus kemudian off-stacker PLN ini dengan PJP-nya, itu konsis dengan tiap hari dengan bisa diproduksi dalam jumlah besar. Nah, ini juga akan jadi berkah bagi Sidoarjo. Pasalnya, sejak 25 Oktober 2021, TPA Jabon tidak lagi menerima sampah non-residu atau sampah yang belum dipilah. TPA Jabon hanya menerima sampah residu atau sampah yang tidak bisa diolah lagi. Untuk desa, anggaran TPST bisa melalui bantuan keuangan dari pokok pikiran DPRD. Targetnya, volume sampah yang masuk ke TPA Jabon bisa berkurang sampai 50% atau bahkan tidak sampai dibuang ke TPA Jabon karena sudah dilakukan pemilahan di TPST-TPST. Sampah rumah tangga anorganik dan organik masih tercampur. Prosesnya dibilang otomatis kalau mesin pemilah bisa langsung masuk ke dalam situ, naik untuk terbagi. Prosesnya terbagi organik dan anorganik.
anorganik dan memiliki fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan baku biomasa dengan kapasitas mencapai 35 ton per hari. Kirim ke PLTU Paiton di Probolinggo dan PLTU Tanjung Awar-Awar di Tuban, Jawa Timur untuk diproduksi menjadi listrik. Melalui kerjasama ini, diharapkan sekaligus dapat mengatasi permasalahan sampah di Sidoarjo. ini sampah anorganik. Luarnya seperti itu. Ini posisi sudah digibrit, jadi sudah lembut. Nanti ada proses lagi untuk pelembutan lagi. Dari proses pemilahan sudah digibrit, sudah diurat kecil seperti ini sesuai dengan kebutuhan klien. Nanti akan digibrit lagi untuk menjadi ukuran lebih lembut lagi sesuai dengan kebutuhan boiler. Kalau yang ini campuran antara organik dan anorganik untuk dijadikan briket FDM, DBJP. Nah, caranya sudah dicampurkan anorganik dan organik, nanti diolah oleh mesin FDM, nanti akan jadi DBJP. Bahan bakar Kabupaten Sidoarjo menjadi kota pertama yang menerapkan pengolahan sampah menjadi briket yang dilakukan secara sempurna dan terintegrasi. Dengan pengolahan sampah menjadi briket, gunungan sampah di TPA Jabon dipastikan akan terurai karena produksi briket semakin besar. Selain itu, TPST yang tersebar di 18 kecamatan ikut membantu mencacah sampah pasca dipilah. Jadi tiap hari bisa produksi berapa kintal atau berapa ton, Bro? Sementara ini hanya jalan masih 2, kemudian kan lagi inovasi lagi, perubahan lagi. Targetnya sih kita 30 ton per hari. Per hari ya? Per hari 30 ton Briket. Kalau permintaan sementara ini dari satu perusahaan aja dia kebutuhannya 100 ton per hari. Tapi kita nanti coba split untuk UMKM, termasuk industri-industri pupuk yang ada di Sidoarjo ini untuk penggantinya kayu bakar, supaya nggak nebang kayu atau motong kayu. Mulai Anda memproduksi, maka sudah muncul dioksin, furan,
flue gas, dalam jumlah besar. Ketika sudah diaplikasikan di pabrik, dengan menggunakan BBJP atau briket dari plastik ini menjadi bahan bakar boiler dan sejenisnya, maka semua sistem filter gas harus sudah terpasang dengan baik dan benar. Harus. Kita berusaha ngatasi masalah sampah di TPA namun jangan sampai menimbulkan masalah baru dengan adanya polusi udara. Sampah total Sidoarjo adalah sebanyak 1.200 ton per hari. Sedangkan total sampah yang masuk di TPA Jabon adalah 500 ton per hari, atau sama dengan 41,67% dari 1.200 ton. Saat dipasang sistem sanitary landfill dari Jerman, seluas 5,8 hektar, dengan total pinjaman sebesar 400 miliar rupiah, maka mampu mengolah sampah baru sebanyak 30-35 ton per hari. Atau hanya sebesar 6% dari total 500 ton per hari sampah yang masuk ke TPA Jabon. Kemudian, untuk mesin-mesin produk lokal, mampu menghasilkan RDF organik sebanyak 10 ton per hari. Di mana untuk dikirim ke PLTU di Paiton dan Tuban, Jawa Timur. Sedangkan untuk hasil briket dari sampah plastik yang dicampur dengan sampah organik, juga mampu menghasilkan sebanyak 10 ton per hari, yang mana dijual ke industri-industri UKM. 30 ton per hari, ini hanya 6% dari 500 ton dari sampah TPA Jabon. Dan ini hanya 2,5% dari 1.200 ton sampah Sidoarjo. Bisa jadi bantuan dari Jerman ini hanya untuk mesin contoh, mesin demo. Kelanjutannya bagaimana? Bila kita mengkomparasikan RDF yang berada di Cilacap dengan kapasitas 120 ton per hari, di mana menelan investasi sebesar 97 miliar rupiah di tahun 2019-2020. Sedangkan RDF yang terpasang di Jabon Sidoarjo berkapasitas hanya 30-35 ton per hari. Maka estimasi investasi kurang lebih 23,4 miliar rupiah saja di tahun 2020-2021. Menurut Permen SDM 1 November tahun 2021, maka harga batubara untuk PLTU maksimal hanya $70 US per ton. Dan harga batubara untuk pabrik semen dan pupuk maksimal hanya $90 US per ton. Maka estimasi harga penjualan RDF Rp318 hingga Rp409 per kilogram. Dan untuk pertimbangan selanjutnya, di mana harga arang kayu adalah Rp13.000 per kilogram dan harga kayu bakar adalah Rp4.000 per kilogram, maka estimasi harga briket sampah plastik adalah hanya Rp2.000 per kilogram saja. Estimasi hasil RDF organik untuk ke PLTU adalah 10,5 ton per hari, dan bila dikalikan dengan Rp400 per kilogram, maka menghasilkan estimasi omzet sebanyak 4,2 juta rupiah per hari, atau sekitar 1,5 miliar rupiah per tahun. Sedangkan untuk hasil produk briket plastik sebanyak 10 ton per hari, maka menghasilkan estimasi omzet sebanyak 20 juta rupiah per hari, atau sekitar 7,2 miliar rupiah per tahun. Bila ditotal, kurang lebih 8,7 miliar rupiah per tahun, di mana biaya operasional listrik, tenaga kerja dan lain-lain, maka adalah 7,83 miliar rupiah per tahun, sehingga estimasi profit untuk mengembalikan pinjaman modal dari Jerman sebesar 870 juta rupiah per tahun, sehingga pinjaman akan lunas kira-kira dalam 27,9 tahun saja. Mungkin 5 kali ganti presiden. Baiklah, memang ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kami mencoba mengingatkan kembali bahwa 30 ton per hari, ini hanya 6% dari 500 ton dari sampah TPA Jabon. Dan ini hanya 2,5% dari 1.200 ton sampah Sidoarjo. Di mana membutuhkan investasi sebesar 24,3 miliar rupiah dari total pinjaman ke Jerman sebesar 400 miliar rupiah. Maka hasil evaluasi RDF yang dijalankan di Jabon pada khususnya, dan di Sidoarjo secara umum, maka
dalam 5 tahun ke depan masih akan bermasalah. Mengapa dianggap masih bermasalah? Semua perhitungan di atas dihitung dalam kondisi ideal, artinya penjualan semua produk lancar dan harga bagus, serta biaya retribusi sampah juga dinaikkan menjadi Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Namun kenyataannya kondisi ideal ini agak susah untuk diwujudkan dengan segera. Maka evaluasi kami, dalam 5 tahun ke depan ada kemungkinan besar sampah di Sidoarjo akan tetap bermasalah bila tidak ada solusi terbaik. Pemda dan DLHK Sidoarjo menganggap biaya retribusi tidak cukup, sehingga terpaksa membuat perda pengolahan sampah, agar sampah harus diolah dan dipilah di masing-masing desa dan kecamatan. Berikut di bawah ini, beberapa cara yang dilakukan supaya 5 tahun ke depan, sedikit demi sedikit mencari jalan dan cara terbaik agar sampah di Sidoarjo tidak menjadi masalah. HK Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan ahli pengolahan sampah menjadi briket. Saat ini sudah ada 6 mesin pencetak briket yang setiap hari bisa memproduksi 10 ton briket. Padahal kebutuhan briket satu industri di Kabupaten Sidoarjo bisa mencapai 100 ton per harinya. Untuk sementara, TPA Jabon hanya bisa melayani industri kecil UMKM, terutama untuk perusahaan kerupuk. Meski demikian, Bahrul Amik tetap menghimbau kepada masyarakat untuk lebih optimal dalam mengolah sampah sejak dari rumah, minimal dengan cara 3R, atau reduce, reuse, dan recycle. Bila tidak bisa, sebaiknya dikelola secara terpusat melalui desa. Tentunya harus berkenan membayar secara pantas kepada pengelola TPST desa. Pihaknya juga mendorong pengelola TPST desa maupun kawasan untuk lebih optimal lagi. Bahkan bila perlu, sampah-sampah ini tuntas di sana, tidak sampai masuk ke TPA. Pengolahan sampah menjadi briket ini juga mendatangkan berkah bagi warga. Imam Syafi'i, salah satu pegawai pemilah sampah di TPS di kawasan Tulangan Sidoarjo, mengaku mendapat keuntungan cukup lumayan. Setiap hari, keuntungan memilah sampah bersama 10 warga rata-rata Rp100.000. Setiap bulan, mereka bisa mendapatkan 2 hingga 2,5 juta rupiah per orangnya. Berapa orang sini yang sebagai pemilah, berapa orang? 12 orang. 12 orang. Terus sistem gajinya bagaimana? Borongan. Tiap hari atau bagaimana? Setiap hari hasil sekarang, timbang besok langsung Bayaran atau bayaran. Oh, rata-rata tiap hari berapa? Borongan? Rata-rata tiap hari itu lebih dari 100.000. Apalagi dengan ada perda yang baru. Kalau kita mengadu perda yang lama, juga mau tidak mau teman-teman desa tidak ada tanggung jawab. Nah, dengan diterbitkan perda baru ini, insya Allah semuanya akan bertanggung jawab terkait lingkungan masing-masing. Biar nanti kita sudah berupaya, tiap tahun kita kasih bantuan, alat. Tumpukan sampah yang ada di tepi jalan itu merupakan persoalan bersama yang harus segera diselesaikan. Bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Apalagi dengan adanya perda baru, maka apa yang terjadi saat ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dari pihak desa juga. Pemerintah akan berupaya memberikan bantuan berupa alat untuk pemilahan serta oven untuk mengolah sampah agar sampah bisa dikelola dengan baik, mengingat wilayah Candi merupakan wilayah padat penduduk. Untuk itu, sampah harus dikelola dengan baik agar tidak ada lagi sampah yang dibuang di pinggir jalan yang bisa menimbulkan bau tak sedap sehingga mengganggu pengguna jalan karena mengganggu kesehatan. Sampah rumah tangga baik di TPA Jabon maupun di TPST dipastikan berbau tak sedap. Terkait persoalan bau sampah ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amik, menemukan inovasi baru cara menghilangkan bau sampah yang tidak sedap, adalah fermentasi cairan. Nantinya, sampah di setiap TPST di Kabupaten Sidoarjo sebelum diolah akan terlebih dahulu disemprot dengan menggunakan cairan penghilang bau. Problem sampah itu salah satu yang dikeluhkan oleh masyarakat itu adalah problem bau. Dan kita juga sudah menemukan sebuah formula ya, yang kita namakan waste enzyme, enzim yang dari sampah, bagaimana mengurangi bau. Dan bahkan itu ya menghilangkan mendekati ya setidaknya itu betul-betul standar sehingga masyarakat tidak perlu lagi meragukan bahwa tempat pengolahan sampah itu berbau. Sebelum kita masuk pengolahan pirolisis oleh B3, maka kami memberi saran kepada semua pihak, yaitu tinggalkan fermentasi. Tinggalkan enzim, di mana B3 memiliki yang jauh lebih canggih, dan dalam hitungan detik semua bau sampah hilang seketika. Berasal dari bahan yang 100% full organik. Dari bahan yang 100% non-kimia. Bagaimana B3 menyelesaikan sampah di TPA Surabaya? Apakah menggunakan molding pengganti briket plastik? Atau menggunakan pirolisis? Apakah menggunakan slow pirolisis atau fast pirolisis atau bahkan lebih canggih lagi? Apakah B3 hanya membuat hasil sampah organik kering, BBJP, dijual murah begitu saja ke pabrik semen dan PLTU?
Atau malah B3 bisa membuat 90.000 kakak rumah tangga di Surabaya mendapat gas murah setiap hari sampai 20 tahun ke depan? Bersambung ke video selanjutnya.